Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. NIM saya 2108102005. Di sini saya akan menjelaskan tentang jinas wal iktibas wa anwa'uha dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi' yang saya hormati, yakni Bapak Maman Zuliman SAG MA dan teman-temanku seluruhnya yang saya banggakan. Baik, langsung saja. Di sini penjelasan tentang jinas. Al-jinasu ayyadashabahal lafdhani fin nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Jinas adalah dua kata yang sama dalam pelafalan tapi beda dalam makna. Nah, di Al-Quran kita sering mendapati gaya bahasa yang menggunakan ulangan kata yang sama atau dengan kata yang mirip. Nah, itu adalah jinas. Dua kata yang sama dalam pelafalan tapi beda dalam makna. Ada macam-macam jinas. Yang pertama adalah jinas tam. Jinas tam yaitu dua lafaz yang memiliki kesamaan dalam 4 hal, yaitu jenis hurufnya, harokat hurufnya, jumlah hurufnya, dan urutan hurufnya. Contohnya, firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghairu sa'atin. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Nah, penggunaan dua kata sa'ah, nah, kan ada wa yawma taqumus sa'ah ya, dan ma labithu ghairu sa'ah. Itu ada dua lafaz sa'ah. Nah, keduanya ini memiliki kesamaan, ada kesamaan dalam jenis hurufnya, harokat hurufnya, jumlah hurufnya, dan urutan hurufnya. Nah, tetapi kedua sa'ah ini beda makna. Sa'ah yang wa yauma taqumus sa'ah itu artinya hari kiamat, sedangkan yang ma labithu ghairu sa'ah itu artinya waktu atau saat. Jadi yang pertama itu artinya hari kiamat, yang kedua artinya adalah waktu atau saat. Itu contoh jinas tam. Kemudian ada jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam itu dua lafaz yang memiliki perbedaan pada salah satu dari keempat hal di atas. Nah, contohnya nih firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 26. Nah, wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan daripadanya. Nah, dalam ayat wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu,
Nah, penggunaan ini dua kata yakni yanhauna di lafaz wahum yanhauna dan kata yanauna pada lafaz wa yanauna anhu. Nah, di ayat tersebut menunjukkan makna lafaz zina ghairu tam. Kenapa? Sebab keduanya ada kesamaan dalam harokat huruf, yanhauna, yanauna. Nah, ya kan? Harokat hurufnya sama, jumlah hurufnya sama, dan urutan hurufnya sama. Nah, tetapi keduanya berbeda dalam jenis huruf dan maknanya. Jadi begitu perbedaan jinas tam dan ghairut tam. Kemudian dilihat dari kata pembentuknya. Jinas terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada jinas mutamatsil. Jinas mutamatsil itu jinas yang terdiri dari isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Nah, contohnya yang isim dengan isim, lam nalqa ghairaka insanan yuladzibuhu fala barahta li ainid dari insanan. Kami tidak menjumpai seorang manusia pun selain engkau yang dapat dijadikan tempat berlindung. Engkau selalu menjadi insan mata bagi mata zaman. Contoh fi'il dengan fi'il, mantaba bal intatlu asyams min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat pasti Allah menerima taubatnya. Nah, itu ada jinas mutamatsil ya, yang terdiri dari isim dengan isim dan fi'il dengan fi'il. Kemudian ada jinas mustaufi, yaitu jinas yang terdiri dari campuran antara fi'il dengan isim dan juga huruf. Contohnya, ma mata min karmiz zamani fa innahu Yahya lada Yahya ibn Abdillah. Tidak ada yang lenyap dari anggur tempo dulu, maka sesungguhnya anggur yang lenyap atau mati itu hidup di samping Yahya bin Abdillah. Kata Yahya yang pertama, nah, itu berupa fi'il, dan yang kedua adalah isim. Itu. Kemudian ada wan najmi idza hawa. Nah, ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa. Surat An-Najm ayat 1 sampai 3. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Nah, kata hawa yang pertama, wan najmi idza hawa. Nah, yang pertama itu berupa fi'il, dan kata yang kedua, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, itu adalah isim. Nah, yang contoh jinas yang terdiri dari huruf dan isim, contohnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ila akhirih al-ayah. Nah, kata ma di sini yang berupa isim, dan yang kedua adalah huruf nafi. Wattaba'u ma tatlu syayatin sama wa ma kafara Sulaiman. Dan yang ketiga ada jinas murakkab, yaitu jinas yang terdiri dari murakkab atau frase. Nah, ada 2 jenis jinas murakkab ini. Yang pertama jinas murakkab mutasyabbih. Contohnya, idza malaka lam yakun zahibah fada'uhu fadawaltuhu zahibah. Apabila seorang raja tidak memiliki jiwa bermurah hati, maka tinggalkanlah dia dan kekuasaannya pun segera sirna. Nah, kata zahibah yang pertama, idza malaka lam yakun zahibah, itu asalnya zaihabatan, yang termasuk isim. Dan kata zahibah yang kedua adalah fi'il. Kemudian jinas murakkab mafruk. Nah, ini jinas murakkab mafruk itu jinas yang tidak sama tulisannya. Contohnya kullukum qad akhadzal jami wala jamilana.
malladzi darra madiril jami law jamilna. Masing-masing kamu telah mengambil bejana arak dan tidak ada bejana arak bagi kita. Apakah yang memberi mudarat bagi orang menggelindingkan bejana itu kalau ia berbuat baik kepada kita? Nah, kata wala jamilana, itu isim dan khobarnya, sedangkan kata lau jamalna merupakan fi'il mati. Seperti itu. Kemudian pengertian iktibas. Iktibas itu menurut Al-Jarimi dalam Mustafa Amin membuat nasr atau syair yang mengandung sebagian dari Al-Quran atau Al-Hadis tanpa menunjukkan bahwa kandungan tersebut dari Al-Quran atau Al-Hadis. Hasil kutipan boleh sedikit diubah. Contohnya, kalau contoh dari Al-Qurannya itu ada contoh kutipan dari Al-Quran tentang al-iktibas ini. Ada contoh lain dari penyair, rohilu falastu mas'ilan andarihim ana bakhi'un nafsi ala isyarihum. Mereka telah berangkat, maka aku tidak bertanya tentang tempat tinggal mereka. Selanjutnya aku seperti orang binasa karena bersedih hati sepeninggal mereka. Nah, yang dikutip dari Al-Quran itu ana bakhi'un nafsi ala asyarihim, itu terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 6. Ana bakhi'un nafsi ala asyarihim. Nah, itu bisa contoh dari Al-Quran, bisa juga dari hadis. Intinya dari iktibas ini kita mengambil ayat dari Al-Quran, kemudian kita tambahkan di sebelum ayat tersebut tentang apa gitu. Nah, itu akan menjadi iktibas. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam iktibas. Yang pertama muhawwal. Muhawwal itu kutipan yang diubah dari makna asalnya. Contohnya dalam Quran surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu awal. Kemudian bisa dimuhawalkan, lain akhtata fi madhi kama akhtata fi ma'ni laqad anzalta hajati bisawadi ghairi dzi zar'in. Sesungguhnya bila aku salah dalam memujimu, maka aku tidak salah dalam mencegah mencintaiku. Sungguh kamu telah menempatkan kebutuhanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu contoh dari iktibas muhawwal. Kemudian ada sabit ma'ani, yaitu kutipan yang tidak diubah dari makna aslinya. Jika kamu bermaksud meninggalkan kami tanpa dosa, maka kesabaran baik sekali bagi kami. Dan jika kamu menggantikan selain kami, maka Allah yang mencukupi kami dan sebaik-baiknya wakil. Jadi yang sabit al-ma'ani itu kutipan yang tidak diubah dari makna aslinya. Dari Al-Qur'annya maknanya tidak dirubah dan ditambahin kalimat-kalimat barunya itu juga masih nyambung. Itu sabit al-ma'ani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.